papabayaan. Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Girl Friday yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan seorang tukang ngarit bernama Jojo. Dia bertanggung jawab mengurus dan menjual hewan-hewan di sebuah peternakan. Setelah bekerja, dia akan pergi ke rumah Antonio untuk menyerahkan semua hasil penjualan. Nah, si Antonio ini adalah bos peternakan tersebut. Meski begitu, pemegang saham terbesar ternyata adalah sepupunya yang bernama Freddy Ibosco. Dia memang menyandang status sebagai orang paling kaya di kota tersebut. Meski terlihat sedang bersenang-senang, sebenarnya Freddy tengah melakukan rapat penting dengan tim sukses partainya. Freddy berniat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di kota Ilaya. Visi misi Freddy adalah mempercepat pembangunan ekonomi dengan membangun sebuah bandara internasional di kota tersebut. Tentu saja, hal itu ditanggapi baik oleh semua pendukung Freddy. Jika pembangunan ini disetujui oleh presiden, maka Freddy akan menunjuk Antonio sebagai pemegang proyek sekaligus suksesor dari program tersebut. Excuse me po, Boss Antonio. Aja. Sila po yung napagbenta ng baka. Malam harinya Jojo terpantau sedang maling sapi milik bosnya. Namun belum juga sapi masuk ke dalam angkutan, Jojo dan kawan-kawan malah lebih dulu ketahuan oleh penjaga dan Antonio. Alhasil mereka dikirim ke penjara untuk menjalani masa tahanan. Menjelang siang, istri Jojo yang bernama Carmela datang ke kantor polisi untuk menjenguknya. Jojo lalu meminta tolong pada Carmela untuk menemui Antonio. Dia disuruh membujuk Antonio agar mau melepaskan Jojo. Carmela yang sudah cinta mati pada Jojo langsung menurutinya dengan mendatangi peternakan. Tapi baru juga sampai di depan pagar, penjaga malah mengusir Carmela. Katanya Antonio tidak ingin lagi berurusan dengan semua keluarga Jojo. Tangina niyo, ang hirap niyong pakiusapan. Basta. Di perjalanan pulang, Carmela bertemu dengan Antonio yang sedang melakukan kampanye dengan Amor. Carmela langsung menghampiri Antonio dan merengek, minta suaminya dibebaskan dari penjara. Amor lalu menenangkan Carmela. Dia menanyakan lebih detail tentang kemalangan yang dia alami. Meski begitu, Amor tidak bisa membantu karena keputusan penjara ini dikeluarkan langsung oleh Freddy, suaminya. Setelah kelelah keliling kota untuk berkampanye demi kemenangan Freddy, akhirnya Amor bisa pulang ke rumah. Namun dia malah dibuat kesal oleh Freddy karena suaminya itu malah kedapatan sedang indahoy dengan dua wanita sekaligus. Amor jelas murka dan langsung mengusir dua wanita yang ternyata sekretaris si Freddy. Karena merasa usahanya tak dihargai, Amor langsung meminta diceraikan. Tujuannya sih biar si Freddy minta maaf dan menenangkannya. Ternyata Freddy malah menyetujui permintaan si Amor. Bahkan dia akan langsung membayar pengacara untuk mengurus perceraian mereka secepatnya. Alhasil Amor pun ngahulang tarik karena sebenarnya dia takut kehilangan posisi sebagai istri Freddy. Dia takut akan kembali jadi orang kismin. Walang hiya ka? Well, I'll be filing an... Malam harinya Amor menemui Antonio untuk membicarakan masalah Freddy. Namun Antonio malah menyarankan Amor untuk lebih bersabar. Dia harus mengingat perjuangannya dulu saat merebut Freddy dari istri pertamanya. Ya, namanya juga pelakor. Jadi kalau sekarang direbut lagi sama yang lain, harusnya introspeksi diri ya guys. Karena tak mau posisinya sebagai istri orang kaya digantikan orang lain, Amor langsung menemui Carmela. Di sini mereka membuat kesepakatan di mana Amor akan memberi Carmela uang sekaligus menjamin kebebasan Jojo. Namun dengan syarat Carmela harus mau diajak duet untuk memuaskan Freddy di kasur. Karena Carmela ini orangnya baik hati, soleha, dan sayang sama suami, dengan tegas dia langsung menolak. Lalu Amor pergi meninggalkan Carmela sambil merencanakan sesuatu agar Carmela mau menuruti perintahnya. Nah, saat Carmela datang lagi ke kantor polisi untuk menjenguk Jojo, polisi penjaga malah melarangnya karena Jojo sedang berada di ruangan isolasi. Namun penjaga itu memberikan nomor yang katanya bisa membebaskan Jojo dari ruangan isolasi.
Ketika dihubungi ternyata itu adalah nomornya si Amor. Dia sengaja memasukkan Jojo ke ruangan isolasi agar Carmela tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan mereka. Karena terdesak mau tak mau akhirnya Carmela pun setuju. Lalu Amor menelpon penjaga dan menyuruhnya memindahkan Jojo ke ruangan biasa. Mereka sudah kepalang basah. Carmela lalu meminta Amor untuk membebaskan Jojo sepenuhnya. Amor yang licik lalu mengatakan bahwa yang bisa melakukan itu hanyalah Freddy seorang. Jadi Amor langsung membawa Carmela ke rumah untuk dipertemukan dengan Freddy. Nah, di tengah perjalanan Amor bercerita bahwa suaminya sangat suka menanam benih di 2 lahan sekaligus. Amor mengatakan kalau Carmela ini punya body dan sorabi premium yang pastinya akan langsung disukai oleh si Freddy. Kalau sudah kecantol, Carmela bisa dengan mudah meminta Freddy untuk melepaskan suaminya. Tapi si Carmela ini kembali memanfaatkan situasi. Dia meminta Amor untuk mengirimkan duit cash sebanyak 2 juta sebagai tanda kesepakatan di antara mereka. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Amor langsung menyerahkan Carmela pada asisten riasnya. Dia bakal mendandani Carmela sekinclong mungkin agar Freddy langsung sagapung saat melihatnya. Jake, this is Carmela. Oh, hi Carmela. Hello. Constituent ko. Kita beralih pada Freddy yang sedang melakukan rapat penting bersama dengan para donatur. Kali ini mereka membahas mengenai pendanaan bandara internasional, sekaligus menunjuk Antonio untuk memegang proyek tersebut. Namun rupanya para donatur mengetahui rekam jejak Antonio. Ternyata dia pernah terlibat korupsi dan penggelapan pajak. Alhasil Freddy harus mencari orang lain untuk memegang proyek agar uang dari para donatur ini bisa segera cair. Sesampainya di rumah, Freddy dibuat takjub dengan penampilan Carmela yang sangat aduhai. Amor kemudian datang untuk memperkenalkan Carmela sebagai lahan baru untuk digarap Freddy. Tentu saja si Freddy senang. Mereka langsung masuk kamar untuk menggebuk kasur bersama-sama. Freddy ternyata sangat puas dengan servis Amor dan Carmela dan sepertinya hubungan mereka sudah kembali harmonis. Terbukti saat Freddy menyuruh Amor untuk kembali menjadi ketua kampanye agar Freddy bisa terpilih menjadi gubernur. Saat Carmela dan Amor akan pergi, Carmela malah ditahan oleh penjaga. Katanya Freddy tak membolehkan Carmela pergi. Carmela awalnya menolak karena ini sudah sangat melenceng dari kesepakatan awal. Namun apalah daya, Amor juga tidak bisa apa-apa sehingga Carmela ditahan di rumah Freddy. Malam harinya saat Freddy pulang, Carmela langsung memberikan tamparan manja. Dia tak terima harus dikurung sendirian di dalam rumah. Ternyata itu semua karena Freddy sudah kecantol dengan sorabi legit milik Carmela. Di sini dengan beraninya Carmela mengungkap kerjasama antara dia dengan Amor. Semuanya terpaksa Carmela jalani demi kebebasan suaminya yaitu Jojo. Freddy lalu menawarkan bantuan untuk mengeluarkan Jojo. Bahkan akan memberikan uang cash sebanyak 10 juta untuk Carmela. Namun dengan syarat Carmela harus selalu mau digarap lahannya oleh Freddy dan Amor. Keesokan harinya Jojo sudah dibebaskan dari penjara. Ini berarti Carmela sudah menyetujui kesepakatan dengan si Freddy. Sesampainya di rumah, Freddy hanya pelangap-pelongo karena Carmela sedang tidak ada di rumah. Seekor tetangga lalu datang dan memberitahu Jojo kalau Carmela sudah jarang pulang. At saka matagal na rin walang umuwi dyan sa bahay niyo. Sige Kita beralih pada Freddy yang sedang melakukan kampanye dengan tim suksesnya. Terlihat di sana juga ada Amor dan Carmela yang kini sudah bergabung dalam tim. Jojo yang melihat Carmela di sana langsung mencoba menghampirinya. Namun para penjaga dan simpatisan malah mengusir Jojo karena mereka takut dia akan mengacau. Malam harinya Amor dan Antonio bertemu. Di sini kita tahu bahwa Freddy telah mempercayakan proyek pada orang lain. Alhasil Antonio pun kesal. Dia bekerja sama dengan Amor untuk membunuh Freddy agar usahanya jadi gubernur gagal total. Keesokan harinya Freddy kembali berkampanye dengan Carmela di sampingnya. Jojo yang melihat hal tersebut terus-terusan memanggil Carmela.
Namun lagi-lagi para penjaga mengusir Jojo karena terlalu berisik. Ternyata kejadian itu disaksikan langsung oleh Antonio. Malam harinya Jojo diseret oleh Antonio dan anak buahnya untuk menemui Amor. Di sini Amor mengatakan bahwa Carmela telah menjadi mainan Freddy. Dia tidak bisa pulang karena sudah membuat kesepakatan untuk menyerahkan lahan basahnya agar Jojo bisa bebas dari penjara. Satu-satunya cara untuk merebut Carmela kembali adalah dengan membunuh Freddy. Amor lalu menyerahkan sebuah pistol pada Jojo yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk membunuh si Freddy. Jojo yang tak punya pilihan lain terpaksa menyetujui perintah Amor. Ko, gusto mong patayin ko si Congressman Ibasco? Paano kung ayaw? Keesokan harinya saat Freddy sedang berkampanye, Jojo langsung menembaknya sampai mati di tempat. Namun para penjaga tak tinggal diam dan balas menembak si Jojo. Akhirnya Jojo juga harus mati karena terkena tembakan di dada. Melihat itu Carmela langsung mewek sambil menghampiri si Jojo. Sedangkan Amor dan Antonio mendekati Freddy sambil berpura-pura sedih dan terkejut atas insiden mengerikan tersebut. Malam harinya setelah prosesi pemakaman, Amor datang ke sana untuk berbela sungkawa. Saat sedang berpidato, Amor mengungkapkan kalau dirinya siap mencalonkan diri jadi gubernur untuk mewujudkan cita-cita suaminya. Beberapa hari kemudian, Amor berhasil mendapatkan simpati warga dan terpilih jadi gubernur kota Ilaya. Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang baik dan senantiasa membantu warga agar hidup sejahtera. Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Girl Friday yang dirilis pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.